Dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan tanda lonceng. Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Kalau istilah yang lama, kita mungkin masih ingat dengan istilah yang mengatakan bahwa pelanggan atau konsumen adalah raja. Nah, kalau sekarang istilah itu sudah banyak yang tidak mau pakai karena justru ingin menempatkan posisi pelanggan atau konsumen adalah sebagai sahabat. Jadi benar-benar kepuasannya bukan kepuasan searah tapi dua arah. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Saya Nurlija dalam Smart Business Talk. Saya bersama-sama dengan Mbahnya Dahsyat. Selamat pagi. Pagi yang Mbahnya Dahsyat, yes. Mbah, gimana kabarnya Mbah? Oh iya Cuk, sehat-sehat. Doain sehat terus ya Cuk ya. Cucu juga. Kalau patungnya nanti jadi mbah-mbah tuh kayaknya memang akan sayang banget sama cucu kali ya. Cucu luar biasa. Yang cucunya orang saya tak sayang apa cucu sendiri. Wajib sayang ya. Patung, ini pagi hari ini kita mau membahas mengenai kepuasan pelanggan. Tuh sebenarnya dari mana sih? Apakah ini banyak yang mengira nih ya bahwa sumber kepuasan pelanggan tuh kalau dikasih diskon yang banyak terus menerus gitu kan? Itu yang potongan menarik, harga. Itu yang menarik untuk pelanggan, tapi belum tentu memuaskan. Oke, menarik belum tentu memuaskan ya? Iya, karena memang perusahaan itu bukan alat pemuas gitu ya. Oke, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama sebenarnya sumber kepuasan pelanggan tuh apa sih nih yang perlu diketahui oleh banyak kita. Karena mungkin harus dijawab dulu. Patung, kenapa penting kita harus memikirkan tentang kepuasan pelanggan? Lu kalau orgasme kan orang kecanduan gitu ya. Bahasanya terlalu frugal ya. Gitu ya. Vulgar ini pagi-pagi. Lu kan seger tuh pagi-pagi udah bangun. Nah, ayo bangun, bangun. Nah, semangat tuh. Gitu ya. Jadi gini, betul-betul bahwa itu kalau orang tuh terpuaskan, itu akan menjadi pelanggan karena yang namanya kalau puas itu nyandu. Nah, dalam hal ini kita perlu perhatian mana yang membuat orang akhirnya nyandu itu apa sih gitu ya. Nah, ini saya punya data yang diambil dari Melbourne University dari Fakultas Bisnisnya gitu ya. Nih, boleh saya bacakan sekarang langsung? Boleh, Pak Tuh. Siap, semangat. Banyak orang jadi kalau diskon, sebetulnya nomor satu adalah karyawan yang perhatian. Karena perhatian itu menimbulkan kepuasan pelanggan itu porsinya 29%. Itu lebih tinggi dari yang lain-lain. Jadi kepuasan pelanggan yang nomor satu adalah perhatian karyawan. Saya beri contoh. Contohnya saya punya laundry. Ketika di laundry tadi karyawannya itu walaupun laundrynya self-service, orangnya nyuci sendiri. Ada yang drop off tapi ada yang khusus untuk self-service tergantung parkirnya luas atau tidak. Kalau parkirnya tidak luas kita drop off, kalau parkirnya luas kita self-service. Nah, ketika orang self-service, karyawan kan ada untuk yang ngajarin, untuk yang begini. Karyawannya itu cuma WA aja. Omset turun 50%. Begitu dramatisnya. Lu kan self-service ya silakan Pak, saya jaga ya sudah, kalau ada nanya saya WA-an, sibuk WA-an. Bisa WA-an. Omset turun 50%. Jadi karyawan yang perhatian itu seperti apa sih? Jadi selamat siang Pak, selamat pagi Pak, ini bantu. Jadi ada menunjukkan perhatian. Bahkan tadi pagi beberapa saat yang lalu saya baru baca yang Pak Dahlan Iskan begitu ya. Dia lagi di Instagramnya dia. Terus kemudian dia cerita tentang satu orang yang luar biasa yang teladan ayah, judulnya kan begitu. Jadi meneladanin ayah, dia anak yang kecil dan kemudian kepengen menjadi bapaknya karena apa yang terjadi sama bapaknya itu dia pengen nyontoh. Bapaknya itu bengkel, wah kerja bengkel, dia langsung kepengen kerja di bengkel. Bapaknya diangkat jadi kepala bengkel, cita-citanya dia jadi kepala bengkel. Sekolah STM gitu ya. Terus kemudian diganti sekolah menengah kejuruan pada kelas 3. Begitu lulus, dia masih muda aja sebentar jadi kepala bengkel karena dia menjadi karyawan teladan. Kok bisa? Pada waktu training, ternyata di Astra itu ada satu prinsip bagaimana menunjukkan perhatian. Ketika sudah bisa menyebut misalnya, Mbak Ola gitu ya. Kayak hari ini saya misalnya Mbak Ola, saya nyebut baru Mbak Ola baru 3-4 kurang. Jadi pada waktu pertemuan Anda dengan customer minimal harus menyebut namanya itu 7 kali. Nah, dia dalam sekian menit pertama dia berhasil menyebut Mbak Ola, terima kasih ya sudah diajak siaran, semangat pagi ya Mbak Ola. Itu nyebutkan nama itu 7 kali. Itu merupakan satu bentuk perhatian. Jadi ini caranya detail. Kalau Anda kepengen perhatian ya panik, ya Mas Fian, orang tuh disebut namanya at least 7 kali. Itu jadi jinak, jadi terpuaskan.
Karena berarti jadi Anda jinak, jadi terpuaskan. hanya dengan menyebut nama enak toh, enggak usah disentuh ya, ilah no ya. Social distancing enggak usah sentuh no ya. Udah, tapi sebutin namanya. Sebut nama aja sudah super happy. Menarik ya. Patung hari ini luar biasa loh. Ya, menginspirasi kita semuanya. Patung tetap semangat ya. Loh, ini sudah berapa? 2, 3, 4. Ini langsung praktek nih Mbak Ola, ini memang keren nih. Saya sudah 7 kali Mbak Ola. Gitu ya. Yang 7 kalian duluan menang. Betul. Dia dipilih sebagai karyawan teladan karena dia selain bisa nyebut nama dan kemudian ramah, sangat senyum dan kemudian servis betul. Jadi produk-produknya dia bisa selesai dengan bagus. Sebentar dia langsung jadi kepala bengkel. Kalau orang tuanya itu jadi kepala bengkel umur 45, dia umur 27 sudah kepala bengkel. Tapi dia dari Honda sudah dipindah ke tempat Mojokerto, ke tempat yang kecil, yang dimana sistemnya itu mereka kan selalu produktivitas terkait dengan penghasilan. Padahal gajinya turun. Tapi tidak masalah. Dia hanya dalam sebentar dengan memuaskan pelanggan ini tadi, jadi 1 bulan 14 mobil, dalam waktu 8 bulan naik langsung jadi 200 mobil. Dan dia terima komisi, terima gaji, akhirnya jauh lebih besar daripada sebelumnya dia jadi di tempatnya. Padahal kepala bengkel di Mojokerto ini, itu dia ketiga. Ya. Dikirimin pertama dalam waktu 2 minggu, langsung dikirim balik. Kemudian lagi dikirimin lagi 1 lagi, 2 bulan baru balik. Dia saya minta yang terbaik, dikirimin, yang ini yang terbaik. Begitu terbaik, dalam beberapa bulan langsung booming gak karu-karuan karena dia sangat memperhatikan pelanggan. Perhatian terhadap pelanggan ini sangat-sangat luar biasa. Oke, sebutkan nama dari pelanggan. Maka sama nih kayak Senyum. tadi Bapak katakan gitu ya. Ketika kita nama kita disebut gitu ya. Disebut-sebut, semeriwing, hati kita senang-senang Mbak Ola. Jadi senang mendengarnya ya. Walaupun Shakespeare bilang mengatakan bahwa apalah artinya sebuah nama, itu ternyata salah tuh. Loh, nama itu mungkin tidak berarti untuk orang lain, tapi berarti untuk kita sendiri. Iya, betul. Lo kalau enggak panggil, woi, ununya kan ada enak ya. Banget gitu kan orang manggil atau manggil gini. Lo panggil no ya. Paling sebel banget ya. Oke, ini pelajaran super keren ya. No, ya. Sederhana tapi kemudian jos. Langsung bisa dipraktekkan. Langsung kan? bisa dipraktekkan. Perhatian gimana sebutin nama, senyum, nama, pandang betul. matanya, gitu ya. Iya. Bahkan ada yang 36 angket itu kalau orang, nah ini kan Mbak Ola sudah saya kirimin tuh dulu. 36 angket kalau ketemu dengan cowok kemudian dibahas, mendadak pertanyaan yang ke-37, would you marry me gitu ya. Enggak pernah itu mau dipesakan besar atau kecil katanya gitu ya. Mau pestanya dirayakan atau enggak. 37 sudah closing the sales. Jadi ada satu orang yang dimana mereka itu melakukan penelitian profesor doktor ternyata orang-orang yang diteliti itu yang disuruh menjawab 36 pertanyaan bersama orang-orang asing, kemudian disuruh memandang lah ini memandangnya at least 4 minutes tuh. Ketika Anda memandang di mata 4 minutes, jatuh cinta orangnya. Demikian juga Anda ketika ngomong kepada pelanggan, perhatian itu pandang mata, bukan dada, oke? Apalagi dadanya sendiri, woi. Berarti nunduk dong, nggak mau dengerin orang ngomong. Ya, maksudnya dadanya sendiri bukan dadanya orang, woi. Sembarangan, semangat, woi. Itu berarti ya emang gak tertarik kalau sampai memandang dadanya sendiri gitu. Kalau Anda pengen jatuh cinta tuh sering-sering pandang mata. Nah, ini saya lagi kasih share kepada Mbak Ola supaya jatuh cinta nanti sama cowok yang mencintai Mbak Ola akhirnya menikah, ya, punya anak. Aduh. Amin. Yes. Target harus dikejar. Oke, target harus dikejar. Oke, itu masih rumus yang pertama tuh ya, yang sumber kepuasan pelanggan itu dari mana aja karyawan sih ya? Yang karyawan yang perhatian. 29% membuat karyawan Anda menjadi puas. Baik, nanti kita bahas di sesi berikutnya lagi. Sudah berikutnya? Iya, kita jeda dulu ya. Aduh, oke. Patung, kemudian juga smart listener di seluruh Indonesia. Kalau ada di antara ada yang namanya Bu Maya, Pak Mardi, terus kemudian Mbak Nova, Mbak Nona, Mbak Cinta, Lestari dan sebagainya. Yes, keren. Cinta Lestari, oke. Sabar sebentar, kita sambung nanti perbincangannya di sesi berikutnya. Tetap bersama dengan kami. Buat Anda yang ingin mendapatkan apa yang kami bahas, Anda boleh kirimkan alamat email Anda melalui 0812 11 12 959. Tetap semangat, kami jeda sesaat. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, kami membahas topik pagi hari ini, sumber kepuasan pelanggan. Seringkali kita terkecoh, kita menganggapnya kalau pelanggan itu akan puas kalau seandainya tadi tuh ya dikasih potongan harga, terus kemudian mungkin beli 1 gratis 2, salah, beli 2 gratis 1.
Beli 1 gratis 10. Wah, mantap. Nah, kadang-kadang kita melihatnya sumber kepuasannya itu soal angka, frekuensi. Ternyata Yes. bukan itu. Perhatian. Gitu. Perhatian tadi salah satunya. Betul sih ada angkanya tadi sebutkan nama Ya, minimal 7 kali. Betul. Pantes ya kalau kita datang ke sebuah tempat, toko, restoran atau apa, kalau misalkan pelayannya misalkan nyebut selamat pagi Pak Jaya, selamat pagi Mbak Ola. Wah, mau pesan apa nih Mbak Terus Ola belum. nih? Kita langsung yang tiba-tiba kayaknya berbunga-bunga ya. Namaku disebut nih gitu. Kayak saya zaman di bank zaman dulu pada waktu saya di BCA itu kita kumpulkan customer yang top. Kemudian kita istilah curi foto, pakai tele foto close up dan kemudian belakangnya dibuat blur bagus, kita cetakin, kita sebut namanya dan kita sebutkan bahwa ini adalah jadi nasabah BCA prioritas kita. Dan kemudian foto-foto yang prioritas itu dari satpam sampai ini kita suruh ngapalin. Yang mudah cepat-cepat nih. Ya. Fotonya siapa ini? Fotonya siapa ini? Fotonya siapa ini? Jadi ngapalin sampai apal-apal. Terus kemudian kami punya data. Jadi orang ini anaknya apa suruh ngapalin. Jadi suruh ngapalin. Dan begitu datang turun dari mobil langsung dibukain selamat siang Ibu Ola. Iya. Kena enggak langsung hatinya. Wah. Oh, dia tahu ya. Begitu masuk satpamnya bukain lagi, yang bukain itu selamat siang bola. Kemudian masuk lagi di perut, oh pagi bola, selamat siang. Terus kemudian gimana Joni, gimana anaknya bola yang di Amerika, gimana sudah lulus belum? Oh iya langsung nyes gitu. Ih kok dia tahu banget ya? Kok tahu namaku? Ini gitu. yang seharusnya menjadi standar untuk sebut nama ini tadi penting sekali. Betul. Satu inspirasional yang luar biasa. Iya. Dan kenal dengan customer. Tapi kembali lagi kita sering kali memang lupa untuk satu memang lupa namanya, ya, lupa namanya. Ya saya juga manusia. Ya kadang-kadang kita juga nggak menganggap bahwa ketemu orang banyak banget ya. Iya. Wah. Patung masih ingat saya nggak? Aku pernah ikut seminar saya cuma ngomong gitu doang. Dan saya tuh nggak sungkan kalau nanya. Iya. Oh ya siapa? Oh saya Ola Pak yang orang itu. Oh Mbak Ola apa kabar? Gimana gini nih? Yeah. Langsung dekat, langsung sebut nama lagi. Oh Mbak Ola loh. Ini baru sendiri di sini. Oh Mbak Ola ini gini. Nah, orangnya langsung lebih happy. Tapi kalau disuruh ngapalin memang sometimes kalau banyak orang butuh ketemu banyak butuh effort yang lumayan luar gitu ya. biasa besar. Iya. Sama Patung saya juga begitu kok, harus mengakui gitu kan, ketemu orang tiap hari gitu. Tapi kalau Anda akan ketemu terus, bisa nggak Anda mengingat? Bisa. Iya. Kalau ketemunya misalkan 1-2 kali wawancara terus kemudian lain waktu nggak ketemu, tapi luar biasanya dia mengingat gitu kan. Mbak masih kenal sama aku nggak? Oke. Mohon maaf. Kalau nggak langsung saya nggak mohon maaf. Oh ya namanya siapa? Iya. Akhirnya harus langsung jujur mengatakan. Sometimes kalau kita misalnya di WA, kadang orang sok kenal sok dekat gitu ya. Saya bilang tolong nama lengkapnya mau saya save. Kalau tanya nama lengkap kan seolah-olah tahu kenal namanya, padahal juga enggak, tapi nama lengkap itu ya. Tapi nama lengkapnya yang penting. Itu strategi juga ya. Dan kalau pada waktu saya jadi pimpinan, pada waktu dikirim ke Kupang gitu ya. Hari pertama tuh saya file karyawan saya apalin semua. Foto, namanya, foto nama, sekolahnya, foto nama, bagiannya saya apalin. 1 hari yang ngapalin. Sore ketemu karyawan. Sebutin nama. Tak suruh nyebutin nama dan kemudian sambil di bagian apa. Nah, pada waktu dia nyebutin nama, sudah selesai toh, 38 orang. Oke, saya ulangi ya, kalau saya salah tolong koreksi. Oke, Mbak Ula di bagian ini, Mbak ini bagian ini, saya sebutkan nama-nama. Begitu 15 orang sudah, saya bilang ada apa? Wah, Bapak mengagumkan apal semua, ngapalin seharian, woi. Ini ngapalin seharian tadi foto sama ini tak apalin, foto sama ini metode flash tadi. Setiap dari pagi siang tuh ngapalin lagi, nama ini tak taruh, nama ini tak gini. Terus tak baca lagi, repetition is mother of all skill. Ya, repetition is mother of skill. Kemudian saya lihat, oh ini Ibu Mercy itu namanya gini, lulusan Untar, oh ini kacamatanya begini. Oh ya, saya cari ciri-cirinya, bahkan saya, oh ini Mercy yang ciri-cirinya gini. Oke, satu yang ini, oh ini namanya Nina, ini Nina. Oh, dari keturunan. Ternyata dia orang tuanya dari ini, di situ ada keterangannya. Semaksimal mungkin apa yang khas dari dia. Jadi begitu nyebut, ya langsung sekali ngomong 38 apal semua. Ya. Itulah akan membuat orang merasa lebih diperhatikan. Yes. Kita balik lagi kepada topik kita, sumber kepuasan pelanggan. Tadi salah satunya Patung mengatakan karyawan yang perhatian. Yang kedua apa nih? Karena kan ada 7 kan? Ya, yang kedua adalah karyawan yang berusaha berjuang untuk pelanggan. Misalnya saya beri contoh, ada di laundry orang parkir ya sudah diamin aja, padahal barang bawaannya banyak. Nah kalau karyawan ini perhatiannya tuh sampai berjuang, jadi datang sini, Pak bisa bantu saya ambilin. Oh ya begini, jadi dia berjuang untuk pelanggan, dia memperjuangkan pelanggan itu 22,1%. Oke. Kategori yang berusaha berjuang untuk pelanggan tuh kayak apa sih Pak? Itu tadi, jadi effort lebih dari sekedar tugas yang diberikan.
Oke. Kalau tadi Anda misalnya effort Anda hanya laundry, hanya untuk mencatat saja, tapi ini Bu saya bantu nih, saya bantu. Jadi kelihatan ada perjuangan untuk membantu. Saya perjuangkan ya. Itu Anda lebih dihargai. Saya beri contoh misalnya. Ini harga mau naik. Sebetulnya pakai harga lama boleh lah. Tapi Anda menunjukkan bahwa Anda memperjuangkan untuk harga lama. Anda lebih dihargai, closing Anda lebih tinggi. Contoh, Mbak Ola ini harga sudah naik. Kalau Mbak Ola mau masih harga lama masih boleh. Iya. Mbak Ola, ini ya, harganya sudah naik. Tapi Mbak Ola ada berita bagus, ini sudah naik 15% toh. Ada beberapa teman saya minta pakai harga lama, itu ternyata diizinkan. Nah saya tidak tahu apakah diizinkan lagi atau enggak. Betul kan? Tidak tahu apa diizinkan lagi. Nanti mendadak berubah, kita tidak tahu. Kalau Mbak Ola tarik dulu deh 10 juta. Nanti saya perjuangkan. Kalau enggak kan saya tidak bisa ngomong. Dan saya perjuangkan. Nanti kan saya tidak bisa ngomong. Jadi menunjukkan bahwa saya ini berjuang. Beri contoh lagi. Kemudian saya, masih tarik lumayan loh Mbak Ola. 10% itu, naik 15% itu 1 miliar 150 juta loh ngiritnya. Kalau Mbak Ola ini kasih 10 juta dulu, saya bisa omongkan. Walaupun pada waktu sudah kasih 10 juta, oke Pak, berita bagus Pak. Ini ternyata masih diperkenankan. Mbak Ola happy tuh. Iya. Dan closing tuh. Tapi kalau ngomongnya, Mbak Ola ini sudah naik 15%, tapi kalau mau masih pakai harga lama. Ya ntar saya pikirin dulu. Tapi kalau ada perjuangannya, orang lebih menghargai. Pasti akan ada kepuasan. Ada perasaan bangga. Aku saya perjuangkan. saya usahakan. Ya ini saya usahakan. Saya ini bantu turun. Jadi contoh lagi untuk yang berusaha untuk, contohnya Singapore Airlines. Satu hari pembicara saya yang beliau sudah meninggal, Pak Hadi gitu ya. Pak Hadi yang jagoan sales itu ya. FX Hadi Cokro. Nah ini satu hari saya datang di seminarnya beliau cerita tentang bagaimana Singapore Airlines memberikan pelayanan yang luar biasa. Apakah semua sama? Enggak, tetap yang bisnis kelas dilayani lebih baik. Satu hari dia lagi mau ke mana, ke Singapura, dan bisnis kelasnya itu dia dibayari perusahaan. Sebenarnya dia tidak mau di bisnis kelas dibayari perusahaan. Oke, dia datang. Dia dengan keluarga waktu dengan istri pada waktu naik itu sepatunya putus, jadi haknya istrinya putus. Waduh, putus, jalannya deglok. Ini ceritanya Pak FX Hadi Cokro tadi. Terus kemudian, waduh, pramugarinya langsung nonton. Begitu pramugarinya langsung nonton begitu tuh. Oh ya Pak, lo ini dilihat, sepatunya dilihat tuh. Mau dilem sama dia, ndak ada lem, ndak ada begini. Tapi dia nonton ukurannya. Begitu turun, yang nyambut belum turun dari pesawat, sepatunya dikasih sepatu baru. Oke. Walaupun sebegitunya ya. Sepatunya bukan sepatu mahal, ini untuk sepatu sementara. Oke, iya. Jatuh cinta enggak? Wow, kita sih langsung segitunya ya mengupayakan. Ya, salah satu contoh lagi yang namanya jualan sepatu. Jualan sepatu apa namanya? Yang punya anak muda jualan sepatu di online terbesar di dunia. Ya. Zappos pakai ZAPOS. ZAPOS. Nah, ini yang lucu, yang punya itu anak muda. Diwawancari sama Oprah Winfrey, dia tidak punya jas, masih sangat sederhana. Pada waktu dia sebelumnya sudah sukses, akhirnya dia beli Zappos dan dia digedein, dia jadi CEO-nya. Terus kemudian satu hari diundang di Las Vegas. Begitu di Las Vegas, sebetulnya perusahaan Zappos itu adalah perusahaan yang servis. Jadi dia datang masuk jadi pembicara, dia cuma pakai celana pendek, tidak pakai baju. Dia bilang, siapa yang di sini punya akun Zappos? Saya tidak pernah tahu kamu akunnya di mana, teleponnya juga yang mana yang menerima. Saya tidak tahu karena itu online semua, ada pusat terima teleponnya. Kamu klik di sana, bilang saya di Las Vegas, lagi kehabisan duit, tapi kan sudah punya catatan account dan punya kategori. Saya ini saya lagi habis semua, kehabisan duit, saya disita, saya tidak pakai baju. Tolong dibelikan baju. Zappos jualan apa? Sepatu. Jualan apa? Sepatu. Kemudian itu tesnya gini. Kamu yang telepon saya, bukan saya. Kalau saya tahu CEO-nya kan dia marah. Dan saya tidak persiap-siapkan sama sekali, ini hukuman saya. Kalau ternyata mereka tidak mau usaha untuk mencarikan baju, ya saya akan kedinginan terus sepanjang seminar ini. Hukuman saya berarti saya belum bisa mentraining dengan baik untuk karyawan-karyawan saya untuk berjuang untuk demi pelanggannya. Kemudian orangnya pesen, orang pesen, terus kemudian tolong telepon saya, penting. Ditelepon.
Telepon aja, ditelepon. Ya Pak, mohon maaf nih saya lagi kalah judi, saya habis semua nih, tidak punya baju, tidak punya celana, jadi sampai celana pendek doang, saya tolong berikan baju ukuran sekian. Yang karyawannya Zappos-nya ngomong gimana? Mohon maaf Pak, kami ini adalah penjual sepatu, bukan penjual baju. Okay. Kemudian, ya tapi saya ini perlu, tolong dibantu. Oh sebentar Pak ya, sebentar Pak. Dia ngomong sebentar, tunggu Pak 1 menit. Tidak sampai 1 menit dia bilang, oh ya Pak, tunggu, kami sudah berhasil menghubungin karyawan Zappos yang dekat di sana. Jadi nanti kami akan belikan baju Pak, ya tentu saja kan mengurangi account Anda, dan kita akan antar di tempat Bapak yang Anda sebutkan tadi. Tolong Pak dalam 10 menit, ini nomor handphone karyawan Zappos yang ada di dekat sana. Sangat ya. Yeah. Nah terus kemudian begitu karyawan datang bawa baju, kan dia tetap seminar, atau masih seminar 10 menit sambil agak menggigil karena di ruang di dalam AC. Terus kemudian begitu datang yang nganterin baju, disuruh masuk, disuruh naik panggung, diketepokin orang banyak, orang wah segitunya gitu ya. Jadi itulah yang namanya berjuang untuk pelanggan. Oke. Saya beri contoh lagi boleh? Kita jeda dulu. Waduh, kita lagi jeda semangat dulu. ini lagi. Kita jeda dulu ya. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Kenapa sih kita harus berusaha dan berjuang untuk pelanggan? Mungkin itu pertanyaannya ya. Kenapa kita harus memberikan lebih Pak Tung? Toh kita nggak memberikan lebih, toh juga kita sudah memberikan di awal kok. Misalkan seperti itu ya. Kita sambung nanti di sesi berikutnya. Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kami mengundang Anda bisa mempergunakan SMS dan juga WhatsApp kami yang ingin mendapatkan obrolan kami di kesempatan pagi hari ini. Kami jeda sesaat. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, bicara mengenai sumber kepuasan pelanggan. Ternyata ada banyak hal yang kita anggap itu ternyata nggak ada apa-apanya. Ternyata itu adalah bagian dari memuaskan pelanggan. Tadi Patung sudah mengatakan diantaranya dalam memberikan perhatian, terus kemudian kita berjuang ya, berusaha untuk pelanggan. Pasti masih ada yang sampai dengan 7. Patung boleh nggak disebutin dengan cepat dulu, nanti Patung baru kemudian menjelaskan secara detail. Perhatiin ya, nomor 1 karyawan yang perhatian, yang kedua karyawan yang berusaha berjuang untuk pelanggan, yang ketiga karyawan yang terampil, yang keempat karyawan yang memberikan pelayanan lebih cepat dari harapan. 1, 2, 3, 4 karyawan. Yang kelima baru produk yang bagus. Yang keenam tadi baru diskon dan bonus gratisan. Oke, itu justru di ujung ya. Ya, di bonus gratisan tuh nomor 6 itu cuma 7,1%. Kemudian ke-7 ganti rugi yang bagus karena servis yang kurang baik itu 5,9%. Namanya service failure recovery. Nah, saya ulangi ya. Karyawan yang perhatian 29%. Karyawan yang berusaha berjuang untuk pelanggan 22,1%. Karyawan yang terampil itu memuaskan 17,7%. Oke. Pelayanan yang lebih cepat dari karyawan lebih dari harapan 9,4%. Produk yang bagus 8,9%. Bonus gratisan, jadi tambah bonus lagi, tambah something ya. Oke, nice thing to have gitu ya. 7,1%. Ganti rugi yang bagus karena servis yang kurang baik 5,9%. Oke. Jadi ini semua kita menganggap bahwa yang pertama itu tadi saya pikir adalah gratisan tadi, bonus dan sebagainya, itu justru di ujung. Nomor 6. Nomor 6 malahan. 7,1%. Lumayan, tapi ya nomor 6. Oke. Patung, kenapa sih kalau penting sekali kita berjuang, kita berusaha untuk pelanggan, ada effort lebih? Karena pada waktu bumi gonjang-ganjing itu jadi setia, namanya pelanggan itu timbul karena dia terpuaskan. Kalau tidak terpuaskan susah jadi pelanggan, kecuali dia butuh banget dan Anda cuma satu-satunya providernya yang menyediakan, ya mau tidak mau. Misalnya listrik nganyel kayak gitu ya terpaksa, terus mau gimana ya, listrik doang, air yang ngebor sumur gitu ya. Tapi kalau misalnya istilahnya Anda banyak saingan, kenapa orang mau jadi pelanggan? Saya beri contoh ya. Satu hari saya ada orang yang termasuk salah satu paling kaya di Malang, jadi customer saya. Jadi deposito cuma kecil doang dan marah-marah terus. Nah, saya pendekatannya begitu baiknya dan memberikan servis yang luar biasa, sampai saya briefing karyawan saya, itu pelanggan itu adalah customer yang utama ini, itu adalah orang tua kita. Jadi orang tua yang ngasih sangu sama kita. Kamu sama orang tuamu gimana? Hormat gak? Hormat. Bantu gak? Bantu. Tulus gak? Tulus. Pengen orang tuamu happy gak? Happy. Ya ayo, kamu anggap dia orang tua. Nah, saya pun juga datang. Jadi saking deketnya, terus kemudian saya berikan satu kepala bidang karena dia kayak
Ya Pak, servisnya beda. Iya, karena di bank kan tetap tidak bisa melayani semua orang. Pasti akan fokus kepada yang paling menguntungkan terlebih dahulu. Nah ini, yang paling menguntungkan saya berikan satu kepala bidang customer service saya, terus kemudian sopir satu, sama kepala prioritas. Jadi untuk prioritasnya dia. Contohnya, satu hari dia ngomong begini, kepala bidang saya, Pak Tung, saya diajak ke pasar, boleh nggak nih? Boleh, anterin. Satu hari, tante ini telepon ke saya, Tung, tolong dibantu ya. Cucuku mau sekolah di Singapura, tolong cariin ya. Oke. Saya cariin, saya yang survei untuk yang sekolah Singapura. Terus yang paling menarik begini. BCA saya sudah tutup. Karena jam 5 di Malang sudah tutup. Jam 7 dia telepon. Tong, aku mau transfer nih, Surabaya belum tutup. Tolong kirim ya 2M. Saya bilang, sebentar tante, tak hubungin dalam waktu 5 menit ya. Karena BCA sudah tutup. Saya harus buka cabang lagi. Tak cari orang-orang yang bisa buka cabang. Kepala bidang saya telepon. Oh ya bisa, kalau 2 kepala bidang bisa, saya datang bertiga. Tante, jam 8, tante masih bisa transfer. Oke. Keren ya, khusus di sign on khusus 1 orang. Dan dia ingat seumur hidup. Dan dia itu kan setiap Senin itu pimpinan bank yang lain begitu banyaknya dikumpulkan di rumahnya dia. Dia cuma mengeluarkan deposito 1 gepok. Bungamu berapa? Jangan nimpul kamu ya, kamu terendah tak pindah no ya. Terus kemudian kamu bunganya berapa? Pimpinan bank itu sebel sama dia. Karena dia seolah-olah semena-mena gitu ya. Oke dah, bang cairin, pindahin ke sana. Jadi setiap Senin tuh dia keliling dengan bank-bank yang lain, disuruh setor ke tempat dia. Pimpinannya bang kalau tidak datang dia merasa tidak dihormati, merasa tidak diperhatiin. Oh saya senang sekali. Saya bukan hanya Senin doang. Selasa pagi saya datang, Rabu pagi saya datang, pagi terus. Dan kadang dia yang laki-laki, kenapa toh om? Ini saya rodok linu, ini tidak tahu tadi olahraga kecil. Mesti om tak pijetin loh, pimpinan cabang merangkap tukang pijet. Effortnya. Terus omnya senang sama saya. Terus kemudian depositonya makin banyak di tempat saya. Terus satu hari kan kepala bidang. Kadang kalau saya tidak bisa, kepala bidang yang datang. Begitu pas kepala bidang datang, dia marah-marah. Itu nipu itu tuh. Itu Tong itu pasti nipu tuh. Itu saya bunga dikasih lebih murah. Awas ya, kalau nanti ternyata ada yang lebih tinggi, tak cabut semua dananya. Dia bilang, tantenya yang ngomong, tante, Pak Tung itu ngomong bahwa tante itu justru dianggap seperti orang tua sendiri. Jadi tidak boleh dong mosok nipu orang tua sendiri. Digaransi lah. Tapi dia sudah senang sama saya. Dia mendadak ngomong gini, dia ngambek orang tua, tidak panggil papa, tidak panggil papi mami. Mulai hari itu saya panggil papi mami. Tahu nggak ini yang terjadi? Begitu jadi pelanggan, dia punya duit di tempat saya. Itu 400 miliar satu orang. Tunai. Nah, satu hari bunga bank saya kalah tinggi karena bank BCA kan rendah sekali. Wow, 400 miliar ditarik, tetap ditarik. Tarik 250 miliar. Tapi masih 150 miliar loh. Nggak dihabisin loh. Sungkan loh. Yang menarik lagi, pada waktu saya keluar, nggak tergantikan. Jadi dia bedol desa. Pada beberapa saat saya datang, tante masih datang. Saya bilang, papi, mami masih datang, masih nggak, pindahin, nyebelin pimpinannya. Orang kalau ngajak makan sama saya, Tong, makan siang bareng ya? Siap papi. Yang bilang itu panggil papi, dia seneng kan. Panggilannya papi. Papi senang. Tak jemput ya. Tapi kamu, aku tidak mau ngebel loh. Aku turun, kamu sudah datang. Saya tunggu di depan kak. Dia naik pakai jeep bilis yang jeep perang itu, kapnya terbuka, pakai kaos, tahu nggak? Kaosnya terbalik jadi kantongnya di luar, pakai kalungnya itu kalung dari sumbu itu, terus kemudian kantungan lemari besi. Kemudian naik jeep bilis begitu sampai saya dari jauh dia saya saya loncat di jeep bilisnya. Wah, terbuka makan siang. Tapi hubungannya segitunya. Jadi perjuangannya itu sampai cabang tutup aja, sampai cari sekolah, sampai mijetin, sampai nemenin ke pasar. Oh iya kan. Tapi ini tidak semua bisa dilakukan seperti itu. Iya. Kalau semua ya enggak bisa, tenaganya. Artinya ini ada pengenalan yang lebih gitu ya. Kadang-kadang kita akan bertemu dengan konsumen-konsumen yang spesial, ibaratnya kayak gitu. Nah, spesial ya harus kita spesialkan. Contoh gitu ya, berjuang lebih dari untuk pelanggan. Satu hari ke yang namanya Garuda tidak pernah tahu kalau kehilangan customer. Kok bisa? Kok bisa sih? Apa yang terjadi? PTR luar biasa. Lebih murah. Oke. On time nggak karu-karuan. On time-nya paling nomor satu pada waktu itu. Terus kemudian servisnya luar biasa. Jadi ketika untuk yang apalagi bisnis kelas, begitu saya datang langsung di check in kan, langsung dibawain tas, dibawain ke pesawat. Begitu turun langsung
Pak, ada yang mau diambil bagasinya Pak, langsung diambilin secara khusus. Sekarang kelihatannya mulai berkurang sih, sudah tidak seperti itu lagi. Tapi dulu di awal-awal tuh begitu berkesannya saya. Wow. Kadang-kadang kalau ingin mengejar sesuatu di awal semuanya all out banget ya. Nah, jadi standar yang luar biasa. Tapi itu berjuang untuk pelanggan memang luar biasa. Kita bahas yang ketiga ya. Kita bahas yang ketiga, karyawan yang terampil. Kenapa karyawan yang terampil itu bisa memuaskan pelanggan? Nah, kalau on kan silakan ditanya ini enggak tahu, tanya itu enggak tahu, terus ini gimana ya juga ini? Ya benar-benar. Kita kalau datang ke toko, kalau karyawan itu bisa memberikan informasi itu kayaknya kita terbantu banget gitu loh. Makanya sampai di tempat saya itu ada yang namanya jadi QQ, jadi quality untuk quality quiz. Jadi kita tanyain. Jadi yang quality quiz kita dapat hadiah, dapat apa? Zaman dulu di bank kita tanyain terus dan kita uji customer service yang terbaik itu kita pilih 10 kita uji pengetahuan produknya di tempat kita dan pengetahuan produk bank lain. Jadi ada undian, bunganya berapa, harganya berapa, terus undiannya kapan, hadiahnya apa saja, poinnya bagaimana, harus tahu. Kalau kredit bunganya berapa, kreditnya ada apa saja, semua karyawan harus tahu. Jadi dengan dia terampil, dia punya pengetahuan ini lebih bisa membantu pelanggan. Jadi karena terampil itu memuaskan daripada tanya lula. Nggak tahu ya, Ibu mungkin sebenarnya carinya informasinya sebelum kesini ya di Google aja. Itu kita sih udah kesel banget tuh. Ya lebih kesel lah. Nanya deh, ngapain sih nanya-nanya? Ibu jadinya mau beli yang mana? Loh, ya tapi saya mau dapat informasi dulu gitu. Ya udah ini bukan bisa baca sendiri nih di ininya nih katalognya gitu ya. Memang ya udah ini ya gitu rasanya. Pites saja gitu ya. Saya pindah toko aja deh langsung. Nah, ya itu biasanya gitu tuh. Itu yang terjadi kan begitu. Karyawan terampil tuh sangat-sangat membantu, 17,7% memuaskan. Kemudian yang keempat, pelayanan lebih cepat dari harapan. Nah, berarti kan harus maintain harapan. Makanya kayak di McDonald seringkali Pak, jadi kalau ini dibalik sampai belum keluar kamu gratis. Jadi yang jam pasir itu ya, plak kalau belum selesai belum keluar kamu gratis. Keren, speed. Nah, jadi speed very important. Kenapa laundry saya laris? Khususnya yang di tempat-tempat yang bersaing kita kasih laundry yang terbaik, mesin yang terkuat, terbagus. 55 menit bisa jadi cuci dan kering. Dan itu berarti membutuhkan fokus ya Patung. Kebayang nggak kalau seandainya ketika ada pelanggan datang, karyawannya malah WA-an, selfie, live streaming, TikTokan gitu. Main game, ya ilah. Kecuali karyawannya memang gamer gitu, khusus untuk main game tuh. Kalau buka yang PowerPoint, buka email dimarahin. Kamu harus main game memang gitu. Kan ada gamer yang membuat game itu kan tugasnya main game. Main game itu beda lagi ya. Patung nanti yang pelayanan yang 567 ya 567 nanti kita bahas di sesi berikutnya. Satu sesi yang terakhir ya. Kok baru mulai sudah terakhir gitu? Baru semangat-semangatnya, Tetap bersama dengan kami Smart Listener dan juga sahabat Sonora. Itu dia. Kalau ngobrol sama Patung itu penuh gairah dari awal sampai selesai. Baby. Oh yes baby. Kami jeda sesaat, tetap bersama dengan kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, kita boleh punya produk yang sangat bagus banget, kualitasnya kualitas nomor 1 di dunia. Tapi itu tidak akan berarti apa-apa kalau pada akhirnya tidak ada yang beli, tidak ada pelanggan ya. Berarti kan kita kegeeran sendiri menganggap produk kita kebagusan sendiri begitu. Itu sebabnya kenapa kita perlu memelihara, merawat hubungan dengan pelanggan. Nah, Patung tadi memberikan ini hasil sebuah survei gitu ya, penelitian. Sumber kepuasan pelanggan itu apa aja sih? Nomor 1 tadi karyawan yang perhatian. Dan kita mau menjelaskan soal yang poin 4, 5, 6, 7 nih Patung. Pelayanan lebih cepat dari harapan. Oh, tadi soal kecepatan tadi sudah ya. Produk yang bagus. Nah, ini tadi yang saya sempat bahas nih Patung. Ternyata nomor 5. Ternyata nomor 5 gitu posisinya. 8,9% dari kepuasan pelanggan. Nah. Itu sampai ada di posisi kelima. Apakah karena pelanggan pada akhirnya kayak yang udahlah ini beli karena memang emosional aja, atau pada akhirnya dia udah nggak terlalu peduli tuh soal kualitas dan sebagainya? Sebetulnya ada level tertentu ya, misalnya Anda beli langsung rusak ya marah orang gitu misalnya. Tetap ada level standar yang dimana ya 80-90%
memenuhi, oke, itu sudah mereka ya maklum. Tapi dalam hal ini produk bagus juga andil gitu 8,9%. Kemudian yang menarik yang 6 ini bonus gratisan. Maksudnya apa sih bonus gratisan? Bonus gratisan ketika misalnya Anda selesai makan, terus Ibu boleh dibawa ini pulang tambahan untuk di rumah. Ada satu risoles. Oh, oke. Interesting. Iya. So satisfying gitu ya. Iya. Nice gitu ya. Oke. Menyenangkan. Oke. Atau di awal ya, pada saat sebelum makan misalnya disajikan gitu. Itu jauh lebih Ya ini bonus, no, gitu ya. Bahkan dengan istilahnya small thing yang terpikirkan dengan baik, tersajikan dengan baik, orang bisa senang gitu ya. Jadi membuat dia jauh lebih puas karena di luar dugaan. Ada something tambahan, ini ada cookie tambahan, ini ada permen tambahan, ini ada apa tambahan, ada stiker, ada apa. Just give something luar biasa. Ada satu contohnya, satu supervisor heran, kenapa kasir di sini selalu ramai, kasir si A ini. Kenapa kasir? Bu, yang sebelah kosong Bu, sana aja. Nggak apa-apa, antri di sini. Ajaib nggak? Saya punya teller seperti itu. Satu teller senior luar biasa, sudah 30 tahun di BCA, nggak pernah mau naik pangkat, pokoknya maunya jadi teller. Nah, ada itu 32 tahun. Cuma jadi teller, diangkat Pak, apa ya saya pantas Pak, saya nggak mau jadi supervisor. Diangkat jadi supervisor, bentar Pak, nggak bisa Pak, saya harus ketemu pelanggan. Supervisor nggak langsung pelanggan, kepala bagian nggak bisa Pak, saya harus ketemu pelanggan. Dan kalau dia begini, antri, kanan kiri kosong, antri dia. Sungguh menyenangkan begitu ya. Orang ini sangat-sangat menyenangkan, ramah, hangat, kenal namanya, bisa nyebut. Nah, kalau yang di mall ini tadi, yang kasir untuk supermarket tadi yang begitu banyaknya, hypermarket kemudian yang ini kok antrinya paling banyak. Karena dia memberikan selain nama, sama siang ibu, sama siang anaknya, iya gini. Dan dia bawa something, dia beli sendiri, ada hadiah macam-macam. Hadiah yang kecil dia kasih sendiri. Saya bonus gratisan, kasih sendiri. Kemarin saya ngasih coach untuk pegadaiannya, ini pegadaian kontrak untuk kedua tahunnya, lumayan loh. Jadi tujuannya menaikkan pelanggan, sukses dari 10,6 juta jadi 13,8 juta. Naik 3,2 juta. Top. Profit naik 300 miliar, keren ya. Terus kemudian pelepasannya untuk pertumbuhan growth-nya dia naik 23,3%. Biasanya cuma 8%. Nah, kalau dari kenaikan tahun lalu berarti naiknya 291%. Terus kita berhasil mengaktifkan karyawan dari 14.000 karyawan yang aktif untuk ikut berjualan. Jadi dari 14.000 jadi 12.500 ikut aktif jualan, average-nya 300 juta. Satu orang ikut jualan 300 juta, keren banget ya. Ya. Dahsyat banget. Nah, terus kemudian ada satu yang juara. Ini ternyata dia memberikan bonus gratisan. Jadi pada waktu dia nyebar brosur, saya bilang, kenapa kamu bisa ngelepas berapa sepeda motor? 382 sepeda motor dalam 270 hari. Dia yang terbaik. Saya contek detailnya tuh. Kok bisa? Caramu gimana? Oh, saya nyebar brosur Pak. Saya ini orang Cirebon yang pindah ke Balikpapan. Di Balikpapan saya orang baru, saya kepengen balik Cirebon. Kalau saya juara kan saya bisa makan dengan direksi, saya bisa minta balik. Loh kenapa? Karena orang tua istri saya sakit. Itu kejadian mengharukan itu. Pada waktu meeting itu mertuanya meninggal dunia itu. Waktu dia sudah juara itu. Tapi yang terjadi pada waktu kita contek, ternyata brosurmu kayak apa? Kamu nyetak sendiri. Dia brosur nyetak sendiri. Setiap hari harus nyebar 10 brosur. Sabtu Minggu nyebar, dia 20, isinya 20, pergi ke rumah makan selalu nyebar. Caranya ngomong gimana? Pak, ini kalau Bapak butuh Pak, minta waktu 1 menit, ini ada kredit kalau Bapak mau naik haji, mau apa, ini ada semuanya. Dan kemudian yang menarik di brosur tadi, ada bonus gratisan apa? Apa ini? Ini yang kemarin ngikut saya untuk mewawancara, masih ingat? Masih Pak, beng-beng coklat. Nah ini, berarti kan real loh nih. Ini ada saksinya, beng-beng, permen beng-beng di staples di brosurnya. Saya bilang, wow, baru kali ini orang ngasih brosur pakai beng-beng. Saya bilang, kenapa dikasih beng-beng? Kemungkinan dibawa pulangnya lebih tinggi Pak. Dan orang langsung seneng Pak. Saya aja, oke mana brosurmu? Saya ikut bawa pulang, ikut beng-bengnya tak makan. Jadi saya ikut bawa contoh jadi staples beng-beng. Saya tanya beng-bengnya harganya berapa? Tak pikir 10.000 kayak apa berapa? 2.000 Pak, beli 1 dus. Jadi memberikan bonus gratisan kecil itu ternyata membuat senang. Bahkan Anda ke dokter ya, ke dokter gigi, ke dokter apa. Ada yang menarik, dokter yang bahagia itu ternyata 3 kali lipat lebih tepat diagnosisnya daripada yang tertekan. Nah, caranya gimana membuat dokter happy? Pertama kali datang langsung kasih, dokter ini ada beng-beng gitu aja. That's seru. Iya juga ya. Iya betul. Walaupun dia enggak makan, dia terima beng-beng mungkin untuk anaknya atau kasih. Seneng. Dokter ini ada buku dari saya. Dokter ada gini, happy sekali. Super happy. Saya coba praktekin seperti itu di dokter ya.
satu kali alergi kaki saya, kok ada ini, apa ini. Waktu ke dokter, nah kita kasih dulu. Saya datang, Pak ini tak kasih buku, kemudian begitu diperiksa, kemudian gini, terus kemudian konsultasi, terus kemudian pada waktu membayar gratis. Kemudian apalagi saya ngomong, kalau mau lebih ramai saya ada usul ini gini-gini. Kemudian oh iya. Terus sampai yang antri, tunggu. Susternya, Pak ada yang antri, Pak. Tunggu, biar antri dulu. Yang ini penting dulu ya. Penting. Kemudian saya cerita something supaya dia lebih menghargai. Biasanya orang konsultasi gini, Pak, bayar saya 150 juta Pak sekali ketemu. Kemudian, oh gitu ya, kalau itu Bapak gratis. Apa yang jadi? Pada waktu mau bayar berapa? 15.000. Loh, kok 15.000 dokter spesialis apa sih? Sebetulnya Pak bayar 100.000, 85.000 untuk dokternya digratisin sama Pak dokter. Bapak saudaranya. Oh iya saudara dari Adam dan Hawa. Kejadiannya lebih seru lagi. Besok paginya saya datang ngasih buku, ngasih gini, dia ngasih kesehatan, saya barter tentang ide bagaimana dia lebih laris, bagaimana jadi lebih bagus. Besoknya datang tuh bawa roti Black Forest sama ngasih amplop 1 juta. Baru kali ini saya ke dokter dibayar sama dokternya. True story, you know. Oh gitu ya. Gara-gara bonus gratisan, tadi tak kasih buku dulu, terus kemudian Iya. Dok, dokter jadinya. Patung itu dokternya di mana? Saya mau berkunjung di Siloam pada waktu itu. Dokter kulit itu dokter. Luar biasa ya. Oke, ketika kita mendahului, kita malah justru itu Anda di kalangan giver itu Anda kan saling give itu yang berarti luar biasa. yang benar adalah bukan take and give gitu ya, tapi kemudian kita give and take dulu. Kita beri dulu gitu. Bukan give and take, give and receive. Give and receive. Take itu kan saja niatnya malu. Give and receive. You receive. Oke. Wow, it's nice. Oke, yang ketujuh ya. Yang ketujuh, ya. ganti rugi. Yang bagus karena servis yang kurang baik. Namanya service failure recovery. Ketika ada service failure recovery, sebetulnya butuh disistemasi. Jadi dikasih hak dan kewenangan. Contoh, itu Nordstrom itu yang paling terkenal itu pada waktu itu. Jadi dia punya kebijaksanaan 30 hari money back guarantee tanpa kwitansi, tanpa ditanya. Nah, satu hari ada kejadian. Satu bapak-bapak nyuruh anaknya beli dongkrak. Ketika dia beli dongkrak, terus kemudian dongkrak baru dipakai rusak. Nah kemudian, ini harus kembalikan. Papa, aku lagi mau ujian gitu ya. Aku berangkat ujian dulu ya. Kalau Papa mau ngembaliin itu loh, tokonya di depan Nordstrom. Tokonya di depan Nordstrom. Oke, anaknya lagi berangkat ujian, dia berangkat. Dia salah dengar, dia datang ke Nordstrom. Nordstrom itu toko pakaian. Nggak ada hubungannya sama dongkrak. Tapi punya kebijaksanaan yang luar biasa, tanpa ditanya, tanpa gini. Kemudian orangnya, ini apa dongkrak baru pakai sekali sudah rusak ini ya. Mau diganti? Oh iya Pak, harganya berapa? Cuma ditanya gitu doang. Kan harganya berapa? Oh ya sekian, tunggu Pak. Langsung dibayar balik. Dibayar balik, kemudian dia pulang, anaknya pulang ujian, papanya ngomong, "Nak, Nordstrom tuh servisnya bagus sekali." Loh, ada apa Pak? Tadi dongkraknya, apa enggak bawa kwitansi, cuma ditanya harganya berapa, langsung dibayar balik, Nak. Terus langsung anaknya, Papa nuker ke Nordstrom." Loh iya toh, di Nordstrom. Bukan Pak, tokonya di depan Nordstrom, bukan di Nordstrom. Loh, Nordstrom itu toko pakaian. Hah? Dan terjadi dikembali. Iya. Aduh, dia merasa bersalah, langsung pergi ke toko Nordstromnya. Kemudian, oh mohon maaf ya, saya mohon maaf. Ini tokonya salah, saya harus ngembaliin ke depan, bukan di sini. Oh ya, enggak apa-apa. Terus kemudian manajernya ketemu toh, apakah boleh jadi ada surat bahwa pelayanan Nordstrom luar biasa, nanti kami akan tulis dan kami akan masukkan di dalam buku kami, di dalam begini tentang pengalaman servis yang luar biasa ini, service failure recovery. Oh iya boleh. Mendadak ditulis, jadi Nordstromnya ngetop luar biasa. Service failure recovery. Ritz-Carlton di Paris sama. Jadi ada orang parkir mobil, begitu mau check out, pada waktu lihat tapnya hilang. Tap mobilnya hilang. Protes dia, apa ini tidak aman ini. Oh mohon maaf Pak, tapnya kira-kira harganya berapa? Ini tap mahal ini, $2.000. Oh ya Pak, tunggu sebentar. Langsung sebentar. Oke Pak, dikasih amplop $2.000. Setelah $2.000, kemudian dia pulang, kemudian anaknya yang bilang, oh Papa, itu tape-nya saya serviskan. Oh, ternyata diserviskan sama anaknya. Udah dapat $2.000 diserviskan. Udah merasa bersalah. Dia udah marah-marah duluan gitu kan. Tapi intinya adalah recovery dulu gitu. Recovery, kayak saya seminar. Begitu ada apa, 100% money back guarantee. Nggak usah diminta, nggak usah ditanya, saya bayar. Oke. Jadi hatinya damai. Itu seminar yang saya adakan. Kalau seminarnya pembicaranya orang lain susah juga. Tapi kalau saya yang pembicara, saya damai kok. 100% money back guarantee gitu ya. Jadi ada nggak ya selama bertahun-tahun mungkin 1, 2, 3 orang doang? Ada lah ya, pastilah 1, 2. Tapi dari ratusan ribu dan
part of bagian saya service. Ada yang menarik pada waktu kan ternyata saya tanya begitu minta duit, saya langsung kasih duitnya tuh untuk daftar seminar saya berikutnya yang lain. Setan demit tuh. Aneh nggak? Jadi minta duit balik. Oke, untuk daftar seminar yang berikutnya. Interesting. Patung. Memang ya gitu ya kita karmu lah gitu ya. Iya, memang ada yang begitu, yang unik-unik lah. Patung dari 7 sumber kepuasan pelanggan ini gitu ya. Ini tujuannya adalah kemudian untuk kita bisa mempertahankan pelanggan kita. Apa yang menjadi catatan pentingnya untuk Bapak ingatkan kepada kita si pemilik bisnis? Jadi sebagai seorang pemilik bisnis tanpa pelanggan berarti bisnis Anda hilang. Kalau Anda harus mencari orang baru lagi, jualan Anda effortnya bisa 4 kali, 5 kali lipat lebih berat daripada Anda memaintain pelanggan dan jualan kepada orang yang sudah kenal Anda dengan servis yang bagus. Oke. Jadi usaha Anda akan jauh lebih mudah kalau Anda menciptakan pelanggan daripada menciptakan penjualan baru. Oke. Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, ini penting banget dan ini seru banget tadi obrolannya. Siapa di antara Anda yang ingin dapat catatannya untuk mengingatkan ya sumber-sumber pelanggan itu apa saja dan kemudian presentasinya itu apa saja, berapa persen, kami akan sampaikan kepada Anda. Boleh kirim nama, kemudian profesi atau jenis usaha Anda, kemudian usia dan kota serta alamat email kami. Pamit, minggu depan 2 minggu dari sekarang kita akan ketemu lagi. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga daya tahan tubuh Anda dan kemudian mental pastinya. Kami pamit, saya Nurlija. Saya Tung Desem Waringin. Salam dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desem Waringin. Brought to you by Smart FM Network. Terima kasih untuk menyimak sajian MDW Pro Radio. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment.